Assalamualaikum Ibu Nova. Banyak sekali pertanyaan dari netizen. Kenapa pembayaran bonus dicicil dan WD ditahan? Apakah fenomena ini bisa Anda jelaskan supaya para member yang terputus edukasi bisa belajar lebih mengerti dan pahami? Terima kasih. Assalamualaikum, saya jawab ya Pak pertanyaan Bapak. Begini, sadar atau tidak, sekali lagi saya ingatkan, ini bisnis komunitas Pak. Bisnis komunitas itu hasilnya adalah dari cara kerja kita di komunitas. Kita harus ingat, di komunitas ini kita punya tugas sebagai marketing Pak. Kita harus memintarkan diri bagaimana caranya kita menjadi marketing. Itu saja, bukan untung dan rugi dulu ya. Harus dipahami, untungnya iya kita sudah tahu, hitung-hitungannya seperti itu. Tapi itu teori. Ya prakteknya adalah kita sebagai orang yang harus memintarkan diri, yang harus menjadi marketing yang handal. Di sini kan sebetulnya polanya memviralkan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat sehingga banyak yang join di sini. Itu omset Pak kalau banyak yang join. Ya di sini kan ada kerja pasif dan aktif. Kalau Anda punya modal yang besar, Anda bisa duduk manis, ya login tiap hari sudah menghasilkan kan seperti itu, gitu kan. Tapi ini omset bukan hanya dari login. Ya harus dipahami penghasilan yang aktif itu yang mengumpulkan omset Pak. Nah sekarang yang punya penghasilan aktif ini, yang ingin punya penghasilan aktif ini bagaimana kerjanya? Ya kalau mereka itu kan bagaimana bisa memviralkan sebanyak-banyaknya, itu yang benar. Jadi terciptalah omset dari new member yang masuk gitu. Nah ini saya ulangi lagi ya, omset itu tidak harus dari top up kita. Sebetulnya jika Anda semua belajar dari awal seperti saya, migrasi ke ST Lufa itu adalah hasil profit kita di akun lama Hektor. Waktu kita kerja di Hektor baik, itu akan menghasilkan profit. Yang profitnya itu ada di ST Lufa ditaruh ya sebagai cenperek ya. Dan kita kerjanya baik juga pada saat di Hektor, pasti kita punya DEX dan kita punya beberapa cenpe di sana. Nah setelah migrasi ke ST Lufa tanpa mengeluarkan biaya, dari cenperek itu digabungkan dengan yang ada di DEX, itu kan 50% dari cenperek, 50% dari DEX, itu sudah bisa mentop upkan kita Pak tanpa mengeluarkan biaya. Itu nomor satu. Jadi di sini kan terseleksi nih, siapa yang mampu bekerja dengan baik waktu di akun Hektor lama, dia akan terus mengikuti atau update terus berita informasi dan tidak mau lihat kanan kiri. Yang penting dia sadar itu akunnya, itulah yang harus dia kelola sebagai bisnisnya. Jadi harus melakukan top up di ST Lufa, karena di ST Lufa itu kan akunnya lebih lengkap, menu-menunya untuk menunjang kita di kemudian hari daripada waktu di Hektor. Di Hektor itu kan HCP, Hektor Cenpay, belum murni Cenpay-nya. Sehingga kan regulasi dari pemerintah itu harus kita pahami dan kita ikuti. Sebetulnya semua member yang ada di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri itu harus satu komando dong. Kalau disuruh pindah ke ST Lufa, pindah semua. Ini kan yang terjadi kan karena putus edukasi ke bawah. Ada yang ini dan yang itu, ya upline yang tidak bertanggung jawab itu kan yang salah gitu. Sehingga tidak ada omset lagi. Nah kalau omset lagi sekarang dibilang suruh top up lagi atau enggak, itu kembali ke Bapak, kembali ke Anda semua. Jika ingin top up, sadar diri ya, top up itu kan buat top up ke diri kita sendiri, itu kan ada di akunnya Anda semua gitu loh ya. Itu omset, nanti ada hasil yang bisa bekerja sama dengan founder dan dev, kan begitu kan diharapkan, terciptanya seperti itu. Ini kan tidak solid semua. Tapi itu juga tidak dipaksakan kan, kalau saya bilang tadi kan, terserah, kembali kepada jalan pikiran dan keputusan Anda hari ini. Nah, terus yang kedua, yang swap ya. Yang swap itu karena porak-porandanya ulah-ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, upline kalian, atau yang bagaimana yang tidak memberikan edukasi dengan benar dan baik, dia meninggalkan bisnis ini ke BO lain.
mungkin sengaja atau tidak mereka memperlakukan bisnis ini cuma sekedar membuat kegaduhan, membuat kerugian gitu ya. Kerugiannya begini, nama baik tercemar sehingga tidak ada lagi yang mau percaya dengan founder dan dev, sehingga ST Lufa tidak diikuti. Padahal itu anjuran pemerintah udah terbaik. Kalau itu diikuti artinya omset semua nasional kumpul sehingga kita runningnya lebih cepat gitu ya, lebih baik lagi hasilnya ke depan gitu ya. Jadi kalau tidak terbukti hari ini seperti itu bukan bohong, itu terjadi fakta. Saat ini kita bukan lagi lihat siapa yang bohong, siapa yang ini itu, enggak. Hari ini saya dan pihak yang masih loyal di bisnis ini bekerja sama dengan founder dan dev tetap yakin dan penuh semangat. Buktinya dari tahun kemarin sampai akhir ini, hari ini kita tetap berjuang mengumpulkan omset. Kalau kalian tidak mau, tidak usah, nggak apa-apa, tapi hasilnya silahkan Anda nikmati sendiri gitu ya. Sekarang ini kalau misalkan ada terjadi omset, saya bilang tadi, kalau misalkan syukur-syukur Allah meredoi dan memudahkan, melancarkan, kami juga tidak mau, tidak ingin punya hutang kepada kalian ya. Itu udah dibayar aja udah bagus, cicil-cicil, daripada kayak BO lain keluar dari negeri ini atau tidak bertanggung jawab, scam. Kalau kita belum scam ya teman-teman ya, ingat itu, kita belum scam. Jadi sekarang berpikirnya harus mau ikuti yang mana nih. Kalau mau ikuti orang-orang yang pikirannya sudah scam, malah sebaliknya ya, saya bilang orang yang sudah stuck di bisnis ini, menghujat, menghina, itu sudah scam di bisnis ini, silakan, monggo, Anda pun mungkin akan scam gitu ya. Tapi kalau masih mau maju, ya ikutilah kata saya saat ini. Saya ingin sekali teman-teman tidak rugi, karena hasilnya pun nanti akan luar biasa. Percaya, yakin sama saya ya, karena saya yakin founder dan dev itu tetap berupaya. Terus kalau swap itu kan kita harus tahu ya, hasil-hasil dari komunitas ini hancur-hancuran, founder dan dev punya terobosan baru, yaitu program BSC. Program BSC ini adalah teknologi tinggi ya, teknologi yang bisa membuat angka CNPI itu terbukti melonjak naik gitu ya. Bagaimana caranya adalah yang kalian punya ada di DEX itu di swap, sehingga tetesannya setiap hari ada, dan 6 bulan ke depan setelah selesai itu dibuka kembali buat kalian juga semuanya, tetap utuh dengan angka 2.250.000. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ketika nanti dibuka harga CNP kita semakin melangit sehingga menyesuaikan harga CNP itu sendiri gitu. Jadi kalau ada program-program yang terhambat, yang terputus, ini itu semua karena ulah-ulah komunitas ini sendiri. Ya, kalau pihak founder dan dev tidak mau bergerak lagi, ditutup udah kalau udah capek gitu. Tapi karena mereka niat baik, sekalipun begini tetap berupaya untuk mengumpulkan omset atau membayar kalian semuanya, atau memperjuangkan kita semua sampai ke gerbang kesuksesan. Itu harus dipahami ya teman-teman ya. Jadi tidak ada ruginya. Dan saat ini pun seandainya harga ini turun memang anjlok, saya berharap malah di angka 50.000. Kenapa? Kita yang tidak mampu membeli di harga tinggi, beli sekarang. Banyak-banyakin kumpulin kalau yakin ya, karena saya yakin bisnis ini bukan bisnis abal-abal dan sudah dipertahankan setahun melewati masa-masa pandemi COVID 1, 2 ya. Kurang apa lagi itu sebagai bukti. Ini masa-masa yang lebih mengarah kepada lebih parah lagi lah ekonomi dunia. Ya, kalau menemukan bisnis yang sudah setahun seperti ini bertahan, apalagi sudah diporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, komunitasnya hancur lebur begini, tidak bisa mengumpulkan omset, sehingga omset yang ada cuma 10% masih bisa berdiri, bersyukur. Kita harus pahami inilah yang patut kita bela untuk masa depan, karena kita ada di bisnis kripto yang punya Indonesia sendiri asli. Digital exchange-nya juga sudah ada izin dari Bapepti. Kurang apa lagi teman-teman? Aset sendiri, CNP sendiri ya. Kurang apa lagi? Mau ikuti BO-BO lain, capek BO-BO lain, kita harus mengerti dari awal lagi ini itu. Sekarang pun misalkan ada penghasilannya, saya nggak tahu nanti ke depannya seperti apa, kita belum tahu, karena masa pandemi ini gulung tikar semua rata-rata.
gitu. Tapi kalau ini ada benar-benar jelas di pemerintah dan kita sudah membuktikan omset 10% aja kita masih menghasilkan kok gitu ya. Jadi kemarin sudah dibuktikan dengan kerja keras saya dan teman-teman yang masih loyal ada di bisnis ini, sudah terbayar omset, sudah terbayar WD sebagian teman-teman dan kapitalnya gitu. Jadi aman ya, kalau mau beli Cenpay lagi ikuti kata saya, aman. Kenapa harus ikuti kata saya? Saya orang yang berjuang dari Hector sampai ke ST Lufa, punya penghasilan yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman tidak punya penghasilan yang luar biasa, saya heran kerjanya bagaimana ya. Tapi saya tidak bisa menyalahkan Anda semua. Ini karena pertanggungjawaban orang-orang yang mengajak Anda. Orang-orang itu yang salah. Orang-orang itu yang mentalnya cemen. Ya, mereka yang sudah memporak-porandakan. Kalau mereka tuh sebagai leader paham di sini bisnis ini, sebagai marketing itu harus tampil sebagai leader. Keleadershipannya harus ada gitu loh. Jadi bagaimana cara membina orang-orang yang di bawahnya, bukan stuck seperti itu. Dia udah enak-enakan ngajak orang-orang supaya join di sini gede-gede. Ya, berkata ini dan itu ini. Ya, dia juga harus memperjuangkan ilmunya itu seperti kayak saya gini loh. Bagaimana cari tahu sampai misalkan betul-betul paham gitu. Jangan setengah paham. Kalau setengah paham dia ngikutin yang di atasnya begitu tuh. Ya, akhirnya kalian semua diiming-imingkan doang gitu. Seperti itu jadinya. Padahal tidak gitu. Semua yang dikatakan itu sebetulnya betul, yang terbaik itu di bisnis ini. Tapi kan tidak terbukti. Tidak terbuktinya itu karena apa? Omsetnya diputuskan gitu ya, diputuskan maksudnya mata rantainya tidak tersambung dan tidak terkumpul dengan sesuai, sehingga beginilah keadaannya. Tapi saya tetap optimis ya, saya dan teman-teman masih sanggup dengan para founder dan dev untuk mengumpulkan omset. Jadi kalau kalian mau berhenti saja, jual Cenpay-nya semua juga nggak apa-apa. Mau maju monggo, saya support banget. Demikian ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.